Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kampus Universitas Udayana di Jalan Sudirman bersama dengan Profesor Dr. DRA Igusti Ngurah Kadek Mahardika. Profesor Mahardika ini merupakan Profesor Virologi di kampus Universitas Udayana. Prof, swastiastu. Baik Prof, pasca merebaknya virus corona ini sangat luar biasa ya Prof. Sudah banyak menelan korban, bahkan sudah banyak yang terjangkit di Bali juga seperti itu. Nah kemudian bagaimana sebenarnya virus corona itu Prof? Kenapa terlihat sangat menakutkan? Ya, virus corona ini sebetulnya dari dulu 2003 pernah meletup, namanya SARS. Kemudian 2012 itu meletup lagi namanya Middle East Coronavirus, yaitu MERS. Cuman yang 2019 yang kita sebut COVID-19 ini itu memang daya sebarnya begitu tinggi, begitu cepat penularan antar manusia, dan ditambah lagi dengan transportasi manusia yang luar biasa, ini yang membuat penyebarannya di seluruh dunia luar biasa cepat. Nah, dibandingkan juga dengan coronavirus sebelumnya yang saya sebut SARS, yang sebut tadi MERS, itu kalau SARS dan MERS dulu banyak settingnya itu terjadi di rumah sakit. Kalau ini sudah community transmission, jadi penularan antar penduduk sudah. Ini yang menyebabkan memang virus ini mempunyai daya letup yang luar biasa besar, ya karena itu mudah sekali penularan antar manusia. Saya kira itu. Kemudian apakah di Indonesia ini bisa untuk membuat vaksin, artinya untuk meminimalisir penyebaran virus corona mungkin dok? Ya, kalau vaksin saya kira bisa dibuat, cuma fokus kita mesti tidak di sana sekarang ini. Vaksin itu adalah penanggulangan jangka panjang. Nah, fokus sekarang ini adalah bagaimana mencegah penularan, di mana setiap orang Indonesia ini mempunyai dua tugas, yaitu pertama mengurangi risiko kemungkinan tertular, yang kedua mengurangi risiko menyebarkan virus ini ke orang lain. Itu dua hal tugasnya. Itu yang mestinya dilakukan sekarang ini. Sedangkan untuk vaksin, percayalah, negara makmur di dunia, negara besar di dunia sedang mengembangkan itu, dan kita tidak perlu mengejar teknologi mereka. Kita punya sumber daya, barangkali teknologi kita kurang, infrastruktur kita kurang, sehingga tidak perlu kita kejar itu. Jadi kita lebih baik fokus pada bagaimana mencegah penularan dari orang ke orang di Indonesia, dan kedua adalah bagaimana penanganan pasien yang memang memerlukan rumah sakit atau perawatan rumah sakit itu lebih baik atau lebih memadai. Dan yang kedua juga, yang ketiga, nanti kalau memang pasien memang membutuhkan ventilator untuk kasus-kasus berat, itu yang mestinya segera disiapkan atau diperbaiki. Itu. Jadi fokus kita mestinya difokuskan tidak pada pengembangan vaksinnya. Kemudian kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan COVID-19 ini apakah sudah tepat dok? Saya jujur melihat dua hal ya. Yang pertama, sudah telat. Jadi telat sebetulnya, kalau saya estimasi barangkali virus ini sudah masuk ke Indonesia Januari 2020, sehingga ada 3 bulan rentang waktu yang ada sudah berlanjut sekarang. Dan yang kedua adalah tidak ada transparansi data, yaitu bahwa berapa sebenarnya yang sudah diuji dan berapa yang positif, itu kita tidak pernah tahu. Yang ketiga kemudian adalah pengujiannya terpusat di Jakarta, sehingga mereka hanya satu lab yang sangat kewalahan dan kemudian perlu waktu lama. Dan risikonya juga pengiriman ke Jakarta adalah virusnya rusak, sehingga spesimen yang diambil di Jakarta bisa saja hasilnya negatif karena rusak, virusnya rusak. Itu yang membuat 3 hal itu yang bagi saya adalah terlambat. Nah sekarang ini kelihatannya kasusnya semakin meningkat pesat. Bagi saya justru belum. Karena bagi saya ini adalah masih under diagnostic, artinya yang di testing memang sedikit, belum kelihatan yang sebenarnya. Sehingga inilah yang kebijakan pemerintah yang oke, yang tadinya agak terlambat lah dengan 3 hal tadi. Nah yang sekarang ke depan mulai dengan tegas bahwa social distancing, kemudian pengujian semakin banyak. Sekarang ini rumah sakit khusus COVID itu akan segera diadakan, termasuk di Bali.
di Jakarta sudah, itu juga agak telat. Dari awal saya sudah sangat ribut, jangan membawa pasien corona ke rumah sakit Sanglah, karena itu beresiko pada pasien yang lain, harus khusus. Ini sekarang baru terjadi. Nah ini ya juga rumah sakit yang lain pun mestinya begitu, jangan membawa pasien ke rumah sakit Tabanan, jangan rumah sakit, jadi harus rumah sakit khusus. Nah di sana kemudian memang akan diperlukan mobilisasi sumber daya dan sumber dana untuk menyediakan satu rumah sakit khusus corona ini. Ya, saya kira itu anunya. Ya. Baik Prof, terima kasih informasinya. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara saya bersama dengan Profesor Mahardika, Profesor Virologi, langsung dari Universitas Udayana di Jalan Sudirman. Saya Dewi Yuneri dalam Breaking News Bali TV, sampai jumpa.